SMA Trum Trum adalah sekolah terbaik di dunia. Kau mungkin mengira itu sekolah biasa, tapi perkiraanmu itu salah. Oh hai, anak baru, kau bisa menitipkan barang-barangmu. Aku Caroline, dan aku ratu di sini. Iya, kau beruntung. Gadis terpopuler di sekolah menemani keliling sekolah. Oh, hati-hati. Kau tidak apa-apa? Omong-omong, itu Jackson. Untung dia ada di sini. Kuceritakan sedikit tentang dirinya. Dia juga cukup terkenal di sini. Dia semacam legenda olahraga. Dia bukan hanya kapten tim Unicorn, tapi dia adalah juara dunia setiap cabang olahraga. Saat tidak bermain football, Jackson latihan angkat beban. Mungkin dia juga lakukan saat tidur. Hei, kenapa kau melamun? Wow, kau tidak apa-apa? Hai anak baru, kuperkenalkan diriku. Aku Mia dan aku adalah murid terbaik. Aku ketua tim pemandu sorak dan aku nomor 1 dalam semua yang kulakukan. Memang hanya aku yang terbaik. Jika Caroline mengira dia adalah ratu, maka aku adalah permaisuri. Sepertinya mereka sedang berhayal bagaimana rasanya menjadi seorang putri. Apapun bisa menginspirasi hayalan ini, seperti sepatu yang hilang. Caroline selalu kehilangan pasangan sepatunya, jadi Mia selalu memanggilnya Cinderella. Tapi, bagaimana jika Caroline memang seorang tuan putri? Tinggal di kastil yang megah, mendapatkan segala yang diinginkan. Berpacaran dengan pangeran tampan dan mengenakan gaun indah. Caroline bisa melakukannya dengan sangat baik. Tapi tunggu dulu, ada juga putri lain yang menginginkan tahta. Mia punya imajinasinya sendiri. Ada imajinasi di mana terjadi persaingan. Mia dinobatkan menjadi kesatria dan Sir Mia mengincar tahta kerajaan. Caroline bisa saja dilengserkan kecuali ada yang menghentikan revolusi ini. Kompetisi semakin memanas. Sebaiknya Caroline diam dan dengarkan yang dipikirkan Mia. Oh, tidak boleh seperti itu. Pertarungan para putri memang menarik, tapi ada yang kurang. Haruskah buat cerita semakin seru dan tambahkan pangeran? Oh, Jackson memang pilihan yang tepat. Dia kuat, pemberani, dan tampan. Seorang Jackson saja cukup, tapi ini ada 2. Ide yang bagus, Mia. Caroline berpikiran lebih konservatif, dan dia tidak bisa menghadapi 2 pangeran, apalagi jika pangerannya adalah Jackson. Tunggu, dia kemana? Ini dia hanya ada 1, jadi sulit untuk membaginya dengan mereka. Dia besar. Kau tahu dia punya mimpinya sendiri? Dia menyukai football, tapi sebenarnya dia suka menari ataupun bernyanyi. Dia menciptakan drama musikal waktu SD tentang orang spesial yang membuat kapten tim football ini jatuh cinta. Hanya dia dan footballnya. Tidak ada yang bisa menghentikan cinta mereka. Kalian kira itu lucu? Pengganggu seperti kalian sudah merusak mimpi Jackson. Bakat musikalnya sangat berpotensi. Pangeran Jackson akan meninggalkan fantasi kalian. Penyihir jahat menculiknya dan memaksanya untuk tinggal di sana selamanya. Kerja bagus, penyihir. Kau bisa jadi pelatih yang luar biasa. Alur ceritanya akan berubah. Biasanya pangeran yang menyelamatkan putri, tapi ini tahun 2022. Zaman sudah berubah kan? Kita harus mencari di mana penyihir kebugaran menyandra pangeran kita. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkannya. Mia memang sangat benar. Pencarian akan sulit kalau kau memakai hak tinggi. Sepatu Cats lebih nyaman kan? Bagaimana kalau mengendarai kuda? Kuda bersayap mungkin? Atau naga? Tidak membosankan. Jackson harus membuat ceritanya semakin seru. Bagaimana kalau para putri ini mengikuti turnamen panahan? Lihat sebagus apa bidikan mereka. Hadiahnya adalah 1 juta koin. Mereka bisa gunakan sebagai uang tebusan. Memanah memang tidak membosankan ataupun mudah. Satu gerakan salah, Putri Mia akan kehilangan makan siangnya.
Pemanah ini tidak begitu ramah. Dia menertawakan para putri. Oh, kau mau bermain? Maka kau harus bermain. Jika Mia bisa memanah apel dengan mata tertutup, para putri akan menjadi pemenang. Tapi Mia tidak pandai memanah, jadi mereka harus menggunakan cara yang licik. Pemanah itu mudah ditipu, iya kan? Dia pasti akan percaya. Para putri mendapatkan hadiah karena mereka memenangkan turnamen. 1 juta koin. Lumayan juga. Wow, ini sangat berat. Koin memang ketinggalan zaman. Karena ini hanya imajinasi, bayangkan kalau ini sebuah bank ajaib. Pasti ada cara memasukkan koin emas ke kartu kredit. Ini jauh lebih mudah. Dan pohon bisa dijadikan mesin ATM. Jika bisa memimpikannya, lakukan. Bicara soal mimpi, ini Dylan. Dia ingin bermain game fantasi. Dylan, kami tidak punya waktu untuk itu. Kau tidak lihat kami sibuk memecahkan masalah? Siapa peduli dengan permainanmu? Turnamen sekolah sebentar lagi. Pertandingan antara Buffalo melawan Horses. Jackson tidak suka dengan Horses. Mereka mengalahkan Unicorn beberapa tahun lalu. Dan sejak itu, mereka menjadi musuhnya. Dilarang ada kuda. Karena dilarang, kita tidak butuh uang untuk membeli kendaraan. Beli kuda saja sebagai uang tebusan Jackson. Penyihir kebugaran menghabiskan uang itu untuk membeli alat gym atau mempekerjakan petugas kebersihan membersihkan kastilnya. Wow. Petugas kebersihan kastil itu berlebihan. Kita seharusnya membahas tentang para putri. Dan saat ini, para putri kelaparan. Itu sangat tidak elegan. Saatnya makan camilan. Para putri bisa makan apapun, selama mereka melakukannya dengan benar. Wow. Caroline benar, makan tanpa alat makan itu tidak elegan. Tuan putri harusnya makan dengan alat makan dari perak dan makan dengan sangat cantik. Itu memang merepotkan, tapi seperti itulah kehidupan putri. Mia harus terus berjuang ataupun menyerah lalu makan apel. Tunggu, jangan, apel berbahaya, khususnya untuk para putri. Caroline ingat kalau racun ditambahkan ke dalam apel oleh penyihir jahat seperti Bu Monica. Kepala sekolah mereka mirip seorang penyihir. Mereka sangat sibuk berhayal sampai mereka melupakan tentang dunia nyata. Jackson harus mempercepat alurnya dengan melewatkan beberapa cerita yang seru. Seperti saat mereka melawan monyet terbang di dekat gunung berapi. Atau saat mereka membunuh Kraken. Maaf, percepat dan langsung ke bagian menyelamatkan sang pangeran. Meskipun mereka hampir sampai, itu bukan perjalanan yang mudah. Gaun kesukaan Caroline sobek. Dia tidak mau menyelamatkan pangeran memakai gaun sobek. Putri tidak boleh pakai pakaian jelek. Dia harus menjahit gaunnya. Tapi dia tidak punya waktu untuk mencari jarum ajaib dalam jerami. Mia tahu tips dan trik untuk itu. Suatu kali dia pernah membakar jerami. Meski para rakyat jelata marah, dia ciptakan cara mudah menemukan jarum. Dan dia kaya berkat penemuannya. Thank you. Kita kembali ke cerita utama. Pangeran sudah dekat. Bagaimana kalau dia berubah menjadi seekor katak? Apakah penyihir kebugaran akan mengubahnya? Mia akan mencium katak itu tanpa alasan. Semua berbuat kesalahan. Di sini juga banyak tikus. Sepertinya penyihir seorang pecinta binatang. Mia dan Caroline tidak bisa memahami. Mereka bahkan takut pada tikus imajinasi.
Tapi lupakan tentang tikus, para putri sudah menyelamatkan pangeran. Di mana hadiah mereka? Bukankah seharusnya pangeran mencium? Caroline ingin berbuat curang. Dia menggigit apel beracun agar Jackson menyelamatkannya dengan ciuman cinta sejati. Tapi, apakah Caroline lupa untuk menyikat giginya terlebih dahulu? Kesalahan klasik. Mia tahu akhir cerita Putri Tidur yang sebenarnya. Dan itu sangat tidak romantis. Selama dia tertidur, bau mulutnya menjadi cukup busuk. Sekarang mereka tidak dapat ciuman sama sekali. Tapi Jackson bilang mereka harus merayakan ini di kedai lokal. Kedai memang tempat yang cocok untuk perayaan. Tapi harga makanannya mahal sekali. Mereka tidak mampu membeli apapun di sini. Mereka harus menari agar bisa makan. Mereka bisa dapat koin seperti ini. Atau melupakan itu dan makan saja seperti Jackson. Siapa yang peduli harga makanannya jika ini semua hanya imajinasi? Kalian bisa bayangkan memakan makanan lezat. Kue mangkuk stroberi memang sangat lezat. Tapi pangeran harus hati-hati dengan yang dimakannya. Bagaimana kalau kue mangkuk mengubahnya menjadi kata? Perayaan ini mungkin akan jadi akhir yang bahagia. Tapi ternyata kedai itu sudah diserang oleh naga. Naga kejam dan suaranya sangat kencang. Bu Monica memang benar-benar galak. Apalagi jika ada muridnya yang terlambat masuk kelas. Jangan buat dia marah. Hei anak baru, ayo masuk. Kabur dari sana memang ide bagus. Saat lonceng berdering, naga jahat berubah menjadi putri yang anggun, yang sedang menunggu pangeran tampannya. Meskipun dia sebenarnya adalah petugas kebersihan. Tunggu, jangan memikirkan itu. Kabur sebelum dia melihat kita. Suka cerita baru kami? Bagian mana yang kalian suka? Beritahu di komentar. Berikan ide-ide apa lagi yang harus dilakukan Mia dan Caroline. Sukai video ini dan berlangganan.